kurang lebih seperti inilah, harganya 26.000 teman-teman ya. Ini gokil ya, murah, meriah, mantap lah pokoknya. Oke, halo semuanya sahabat Koko Kuliner, semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat semuanya, hari ini kita bakal ngejalanin catering donasi lagi. Kali ini kita dapat kepercayaan kembali dari Bapak Rizky Gunawan nih. Udah beberapa kali melakukan catering donasi atau kegiatan baik melalui Koko Kuliner dan tim. Yang pertama, sebelum kita memulai konten hari ini, gue mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rizky Gunawan yang sudah berulang kali memberikan kepercayaan kepada gue dan tim untuk melaksanakan setiap kegiatan baik yang ingin dilakukan oleh Bapak Rizky Gunawan. Dan untuk catering kali ini dilakukan dalam rangka ingin berbagi berkat dan ucapan syukur atas kenikmatan yang diberikan dalam kehidupannya. Segala doa baik gua panjatkan untuk Bapak Rizky Gunawan dan keluarga ya, amin. Dan teman-teman, untuk catering kali ini akan dikirimkan ke dua lokasi. Yang pertama ada Panti Asuhan Tangan Pengharapan di Kelapa Gading, yang kedua ada Panti Asuhan Al Ikhlas di Bekasi. Jadi yang pertama kita bakal ngirim ke Panti Al Ikhlas dulu ya, yang dekat dulu di Bekasi, baru ke Tangan Pengharapan di Kelapa Gading. Ini kegiatan donasinya lintas agama ya teman-teman, yang dimana yang satu Muslim, yang satunya lagi adalah Katolik. Oke, untuk catering kali ini budgetnya 26.000 per porsi, dikalikan 190, jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp4.940.000 teman-teman semuanya. Wow ya. Terus dengan harga Rp26.000 hari ini gue bakal bikin setup rice bowl Indonesian set menu yang pastinya enak banget teman-teman. Menunya hari ini yang pertama ada nasi putih, yang kedua perkedel kornet, yang ketiga ayam goreng kering dengan sambal terasi, yang terakhir ada tempe orek. Wow, mewah banget ya. For sure menu ini udah gua posting dan ini memang profitnya sangat kecil, tapi gua happy banget bisa nge-share resep ini. Yang pertama buat kalian semua, yang kedua bisa ngebantuin donatur untuk melakukan kegiatan baik. Semoga makanan-makanan kita kali ini dipermudah proses pembuatannya, dan juga pastinya yang menerima makanan ini boleh senantiasa bahagia. Yang pertama perkedel kornet kemarin udah kita bikin, yang kepo sama resepnya boleh nonton video atau konten sebelumnya ya yang tayang di hari kemarin. Yang selanjutnya ayam goreng kering sambal terasi, hari ini kita main cepat aja, sambal terasinya kita pakai sambal kemasan. Oke, gitu aja kurang lebih yang pengen gue jelasin ke teman-teman semuanya. Sekarang yuk langsung aja kita lanjut ke proses pengerjaan catering donasi kita hari ini. Let's go. Nah teman-teman bisa lihat nih, anak-anak lagi pada prepare untuk proses penggorengan ayam ya. Ini si Ferdi lagi ngambil ayamnya. Terus ini dia ayamnya teman-teman yang udah kita marinasi ya. Ini kita pakai full paha pentung yang ukurannya luar biasa. Ini ayam yang super duper jumbo ya. Tuh ya, setengah dari telapak tangan gue yang segede gaban ini ya. Ini ayamnya benar-benar gede banget. Kita pakai ukuran 1/8 teman-teman ya, besar. Ayamnya ini kita marinasi dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, dan garlic powder. Nah, setelah kita marinasi 1 hari 1 malam, ini langsung siap untuk digoreng. Yuk, kita masuk ke dapur yuk. Nah, ini adalah proses penggorengannya sama anak-anak.
ayamnya digoreng dengan minyak yang sangat panas. Minyaknya harus smoke temperatur ya, kalau enggak nanti bumbunya nggak ngereket ke dalam ayam dan juga nanti kualinya jadi lengket. Udah gitu warna ayam kita jadi nggak bagus, makanya harus benar-benar punya teknik yang baik dalam proses penggorengan si ayam goreng kering ini teman-teman ya. Begini aja tuh, teman-teman bisa lihat lagi digoreng dan ini adalah hasil matangnya nih. Ya, hasil matang dari ayam yang udah kita goreng. Hasilnya sebesar ini ya. Wow, ini ayamnya super duper gede. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita selesaiin dulu yuk teman-teman proses penggorengan si ayam goreng kering. Oke teman-teman semuanya, kita baru mau lanjut goreng perkedel ya. Anak-anak baru pada selesai sholat Jumat dan sekarang langsung aja yuk kita proses perkedelnya ya. Pokoknya teman-teman ikutin aja deh step by step yang gue jelasin ke kalian semua, karena untuk goreng perkedel ini sebenarnya nggak ribet sih, yang penting memahami tekniknya dengan baik. Yuk langsung aja. Nah teman-teman, di video kemarin sebenarnya gue udah praktekin cara ngegorengnya ya, tapi itu kita goreng secara polos ya. Kali ini gue bakal goreng lagi dengan tepung buat kita dapetin warna golden brown dari si perkedel atau si kentang ini. Nah ini adalah perkedel yang udah kita bikin kemarin ya. Ya, ini perkedelnya kemarin yang sudah kita bikin. Nah ini fungsinya kita wrapping teman-teman tuh, biar nanti pada saat pengambilannya tidak susah atau tidak menempel tuh ya. Nah gampang banget kan misainnya. Oh. Tinggal kita angkat wrapnya seperti ini, langsung perkedelnya bisa kita ambil. Nah. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat, langsung kita balurin tepung ya. Tepungnya juga cuman asal aja, bukan yang sampai tebel banget. Oke, dari perkedel yang sudah kita tepungin ini, kita balik lagi ke kompor yuk. Dan perkedel ini akan segera kita goreng teman-teman. Nah, untuk teknik penggorengannya juga ini harus banget pakai api medium ya. Temperaturnya mungkin sekitar 100 sampai dengan 110. Jangan terlalu panas ya, nggak boleh. Karena apa? Nanti perkedelnya luarnya udah coklat, dalamnya masih lembek atau bahkan dingin kalau kita taruh freezer kayak gua dengan sistem preparation seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Dengan api medium kita goreng tuh. Sudah kita goreng. Nah, dan pada saat proses pengadukannya teman-teman harus sangat hati-hati ya. Nah, karena perkedel ini teksturnya sangat lembut, jadi kalau teman-teman kasar kita nggak mau tekstur dari si perkedelnya jadi hancur lebur ya. Nah, pada saat seperti ini ya teman-teman bisa lihat ini apinya udah mulai panas, minyaknya terlalu menggelembung, kita kecilin dikit lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita masak aja, kita goreng pelan-pelan teman-teman ya, kurang lebih butuh waktu satu kali penggorengan ini 5 menit sampai benar-benar dapetin hasil perkedel yang baik.
Nah, sekarang kita balik ke perkedel yang udah matang nih. Si Dian bantuin gue goreng ya. Nah, ini dia perkedel hasil penggorengannya Dian. Oh, cakep ya. Oke, cantik sekali perkedelnya. Nah, inilah hasil perkedel yang digoreng dengan teknik yang tepat, teman-teman. Intinya seperti ini aja sih, tekniknya nggak ribet, nggak susah, dan juga bikinnya juga gampang banget pastinya. Oke, seperti itu aja, kita goreng perkedelnya sampai habis. Kita ketemu lagi di menu berikutnya. Oke, kita udah nyelesain ayam, kita juga udah nyelesain perkedel ya. Butuh waktu yang cukup panjang karena menu kita hari ini for sure semuanya goreng-gorengan. Sekarang langsung aja teman-teman kita bikin tempe oreknya ya, tempe orek ala gua yang super simple dan pastinya gue jamin rasanya enak banget. Di sini kita udah siapin minyak. Langsung aja masukin bawang merah terlebih dahulu. Ya, bawang merahnya kita tumis sampai benar-benar wangi, sampai benar-benar nikmat aromanya. Oke teman-teman semuanya, bawang merahnya udah kita tumis dan udah cukup wangi. Sekarang kita masukin bawang putih ya. Kita masukin bawang merah duluan, itu karena bawang merah itu lebih tahan sama minyak panas ya. Kalau bawang putih duluan itu takutnya nanti terjadi kegosongan ya. Oke, udah kita masukin bawang putih. Sekarang langsung aja teman-teman rempah-rempah yang udah kita siapin ya. Di sini ada daun bawang, ada daun bawang. Di sini ada daun jeruk, daun salam, batang serai, lengkoas sama jahe. Semuanya langsung kita masukin. Jangan lupa digeprek dulu ya, biar wangi aromanya keluar. Oke, dan ini rempah-rempahnya teman-teman bakal kita tumis-tumis dulu ya, sampai benar-benar aromanya keluar. Oke, seperti yang teman-teman lihat nih, rempah-rempah kita udah matang ya, warnanya udah cantik, udah kecoklatan. Yang pastinya aromanya keluar deh. Kalau udah wangi banget berarti udah bisa kita lanjutin lagi proses masaknya ya. Sekarang langsung aja kita masukin tempenya yang sudah kita goreng. Oke, mantap. Tempe udah masuk, kita aduk-aduk dulu ya, biar nggak gosong. Nah. Sip, mantap. Sekarang apinya posisi mati ya teman-teman, nggak posisi nyala, karena kita mau masukin bumbu-bumbu, terutama kecap ini.
yang sering kali bikin tempe orek jadi gagal ya, karena kalau kita hajar api besar ataupun api nyala, takutnya dia mengcaramelize nanti di bawah dan bikin masakan kita jadi gosong ya. Oke, kecap langsung kita masukin. Oke, cukup ya. Obat gantengnya masuk. Iya. Terus gula ya, gula juga kita masukin. Oke, dengan sedikit seasoning, karena tempenya ini tidak kita bumbuin terlebih dahulu ya. Oke, 4 sendok kayaknya cukup. Nah, baru kita nyalain lagi api sedang, sambil kita aduk-aduk. Boleh kita tambahin sedikit air ya teman-teman ya, untuk jaga-jaga biar nggak terjadi kegosongan. Airnya benar-benar sedikit aja, cuma buat antisipasi. Oke, ini menurut gua komposisi yang gue masukin udah cukup baik ya. Karena apa? Teman-teman bisa lihat warna dari tempe orek kita. Tuh ya, ini cantik banget warna dari tempenya. Dan menurut gue sih ini dari segi warna aja dulu ya. Ini bumbunya atau seasoningnya udah pas. Nah, sekarang tinggal kita masak sampai si kecapnya ini mengental lagi dan tempe kita jadi tempe orek yang sempurna ya. Oke, kita ketemu lagi teman-teman, mungkin sekitar 15 menit lah sampai benar-benar si bumbu kecap yang kita buat untuk orek ini ngeresap benar-benar ke dalam si tempenya. Oke, setelah kita masak kurang lebih 15 menit, tempe orek kita udah mateng teman-teman. Kalian semua bisa lihat nih. Tadi kan kecapnya basah ya. Ini sudah nggak ada airnya, udah kering. Udah ngeresap semuanya ke dalam tempenya ya. Kalian semua juga bisa lihat warna dari tempenya bener-bener cantik banget. Dan sekarang bakal langsung aja kita cobain tempe orek gua hari ini. Lihat, ini panas banget nih. Aroma lengkuasnya, bawang putih, bawang merah bener-bener blend banget ya. Manis, asin, gurih, wah yummy banget ya pokoknya. Nggak ada yang perlu gua tambahin lagi. Menurut gua ini udah oke banget rasa dari tempe orek kita. Dan begini aja teman-teman, sekarang langsung aja kita ke depan yuk. Nyelesain catering hari ini, semua menu yang kita bikin hari ini udah selesai. Let's go. Oke teman-teman semuanya, udah beres semua menu kita hari ini. 190 porsi menu rice bowl dengan set menu Indonesian food. Seperti apa setup kita hari ini? Mari kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia menu kita hari ini teman-teman. Yang pertama kita pakai rice bowl, ukurannya 27 oz ya. Nasinya kurang lebih 200 sampai 250 gram. Selanjutnya ini ada tempe orek di sini. Selanjutnya ada paha pentung ya, atau ayam goreng kering lah kalau bahasanya. Terus di sini ada perkedel kornetnya, cantik banget, satu set seperti ini.
Terus yang terakhir ini ada sambal terasi ya. Sambal terasi kita pakai yang sasetan aja, karena mengingat kembali yang bakal kita kasih ini adalah adik-adik di panti asuhan yang dimana umurnya itu nyampur-nyampur ya. Kalau kita masak kita barengin atau apa namanya kita campur, takutnya ada yang nggak kemakan, sayang banget ya. Makanya gue akhirnya keputusannya pakai sambal terasi saset aja. Kurang lebih seperti inilah, harganya 26.000 teman-teman ya. Ini gokil ya, murah, meriah, mantap lah pokoknya. Perkedel kita beli di warung Padang aja 3.000, 4.000, itu kecil dan nggak ada isinya. Ini kita perkedel pakai kornet ya. Ukurannya segede-gede gini. Ayamnya juga jumbo sekali dengan porsi makanan yang banyak ya, 26.000. Ini oke banget. Begitu aja, semoga resep hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan Al-Ikhlas ya, bakal nurunin 60 porsi makanan di sini. Langsung aja, let's go. Assalamualaikum. Makan sore ya. 60 ya kan sama pengurus ya? Ya oke deh, masih pamit langsung ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di yayasan atau panti Tangan Pengharapan, bakal nurunin 130 porsi makanan di sini sebagai destinasi terakhir kita juga ya teman-teman. Oh halo, selamat sore. Ya. Udah, biarin nanti aku bantu bawa. Terima kasih, mari Pak, terima kasih. Oke semuanya, sahabat Koko Kuliner, udah beres ya catering kita hari ini, udah kita anterin sesuai dengan amanahnya. Yang pertama ke panti asuhan Al-Ikhlas, yang kedua ke panti asuhan atau yayasan Tangan Pengharapan yang ada di Kelapa Gading ya. Kita dari Bekasi ke Kelapa Gading dan sekarang kita udah mau pulang lagi nih. Yang pertama gue ucapin sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Rizky Gunawan sebagai donatur pada video hari ini. Juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya yang udah nonton video video Koko Kuliner dari awal sampai akhir. Gue berharap video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan baru, dan pastinya menghibur teman-teman semuanya ya. Semoga video gua terus bisa menjadi suatu inspirasi buat kalian semua. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Bye.